oleh Allah. Manusia di dunia banyak Pak, tidak semua beriman. Yang beriman banyak, tidak semua yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semua yang ikhlas. Yang ikhlas itu yang ada zikir. Kata Syekh Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya dah. Mana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ruhnya adalah rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Rahasia ikhlas apa? Zikir. Tidak mungkin bisa ikhlas tanpa zikir. Ya. Dengan adanya zikir maka akan sampailah kita kepada tingkat ikhlas. Dengan ikhlas membuat amal kita menjadi hidup. Baru bisa nolong kita Pak. Jadi kalau kita sholat tidak ikhlas, itu patung sholat Pak. Haji tidak ikhlas, patung haji. Zikir tidak ikhlas, patung zikir. Maka kata Nabi, jangan bikin patung, nggak bisa nolong kita nggak. Jangan dipaham bikin patung cuma dari semen atau dari kayu, bukan. Amalan yang tidak ikhlas itu patung, nggak bisa nolong kita. Nah oleh karena itu kita perlu hidupkan amal kita dengan ikhlas. Makanya belajar ikhlas. Bagaimana cara belajar ikhlas Pak? Ada orang belajar ikhlas, dibelinya semua buku yang ada tulisan ikhlas itu. Itu dibaca nggak bisa pula mempraktekkan. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Jadi mengajar hati kita supaya ikhlas mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Bapak itu jauh-jauh datang dari Teluk kok maunya ikut salat di Nur Said. Itu maunya saya. Bapak itu kok hebat ya, sedekahnya sampai 100 juta. Apa merasa nggak rugi Pak? Itu maunya saya. Bapak itu sudah kerja di siang hari sampai dari pagi sampai sore, kok malamnya bertanggang sholat tahajud. Itu maunya saya. Jadi melatih kita untuk ikhlas, kemauan sendiri, maunya saya. Kalau kemauan sendiri Pak, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Tapi kalau bukan kemauan sendiri, ya dah, hanya diajak teman. Saya sebenarnya nggak mau lah zikir, tapi nggak enak sama Pak Ketua. Udah itu, Pak Ketua nggak datang, dia nggak datang pula itu. Karena nggak ikhlas, bukan kemauan sendiri. Tapi kalau sudah kemauan sendiri, hujan pun nggak ada halangan, jauh nggak ada halangan. Masya Allah Pak. Ini sekarang ini ada saudara kita dari Labuan, Malaysia. Ya, minap. Ya, tadi kemarin datang ke pondok, sekarang di hotel. Nanti besok malam saya bilang kemarin minap di pondok aja. Oh ya Bu ya katanya. Suami istri Pak. Ya, sengaja datang dari Malaysia ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Ada. Saya ngikuti YouTube Buya sudah 2 tahun lebih katanya. Saya sudah kepingin ingin ketemu, saya ingin talqin zikir. Alhamdulillah dapat nomor telepon anak saya. Ya, akhirnya dia telepon, akhirnya dia datang. Itu baru masih di sini, masih di Karang ada. Ya, nanti malam mau ikut pengajian katanya di pondok ada. Artinya jauh Pak. Nggak cukup 5.000 itu ongkos dari Malaysia itu. Ya. Kita dari sini, dari Villa Citra nggak pakai ongkos, jalan kaki nggak datang. Beda Pak. Jadi siapa yang ditarik oleh Allah beda dengan yang dibiarkan oleh Allah. Jangan merasa senang kita dibiarkan oleh Allah, itu nyesek masuk neraka itu nanti. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa minggu yang lalu saudara kita dari Padang, Sumatera Barat, sengaja datang dari Padang ke pondok khusus untuk talqin zikir, untuk belajar zikir. Minap 2 malam ikut pengajian.
dari Sumatera Barat, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi. Dari Jambi berapa waktu yang lalu itu satu bis, Pak. Itu artinya karena mereka butuh, Pak. Ya, orang butuh pasti dia akan cari. Tapi kalau nggak butuh, udah disuapin, nggak mau. Udah ditalkin zikir, nggak diamalin. Karena merasa nggak butuh. Jadi kalau kita penting, kita butuh sebenarnya, tapi merasa seolah nggak butuh. Awas, hati-hati itu. Itu tertutup, ditutup oleh Allah. Ya. Nah, kenapa tertutup? Jumudul aini min qaswatil qulub, wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub, wa kasratuz dzunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Tertutup pandangan mata kita dari kebenaran, mana yang hak, mana yang batil tak tampak. Mana yang benar, mana yang salah tak tampak oleh pandangan kita. Kenapa? Min qaswatil qulub, karena hati terlalu keras. Udah dikasih tahu ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini dalilnya, masih ngeyel juga. Ada. Ini ayatnya, perintah Allah untuk berzikir, ini kebutuhan, masih nggak mau. Keras hati. Mengapa hati itu keras? Wa qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Hati keras terlalu banyak dosa, Pak. Terbungkus sama dosa. Masya Allah. Ya dah. Jadi bungkusnya itu terlalu keras. Terbungkus sama dosa. Ya dah. Kenapa dosa banyak? Dosa banyak wa kasratuz dzunub min nisyanil maut, karena lupa akan mati. Dikira mau hidup selamanya, Pak. Enggak, mau mati. Bapak mau mati apa enggak? Mati. Mau? Mau. Nah, nanti dilaporkan. Cuman kalaupun diminta, kalau belum waktunya enggak berangkat, Pak. Kalau sudah waktunya, biarpun enggak mau berangkat juga, gitu ya. Jadi mati itu nggak usah diminta, Pak, tunggu aja nanti datang sendiri ya. Nah, cuman kita mesti mati, Pak. Kenapa? Ya kalau sendirian di dunia nggak enak juga, Pak. Orang sudah pada mati semua, kita sendirian di dunia. Ya, pasti akan mati itu ya. Ya. Jadi orang yang merasakan dirinya ya akan mengalami kematian, pasti dia butuh zikir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita kembali. Pertama, latih lidah. Tapi saatnya lidah ini sudah nggak bisa ngomong, udah kena stroke, Pak. Ya, jauh hari belum mau mati, udah nggak bisa ngomong lagi. Ya, dah. Apalagi mendekati kematian, ini sudah keluh. Ya, ibarat kata orang, pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Mau nulis apa? Mau ngomong apa? Tidak bisa lagi. Walaupun kita pasti baca Al-Qur'annya, hafal 30 juz, tapi kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, mau baca apa? Nah, satu-satunya alat yang bisa digunakan hati. Nah, kalau masa sehat sekarang ini hati nggak pernah dilatih, gimana cara zikir di hati? Maka kita tadi zikir diam. Itu bukan diam kosong, Pak. Diam untuk melatih hati zikir. Ya dah. Allahu Allah, Allahu Allah. Latih hati itu zikir. Kenapa? Kalau lidah sudah tak bisa ngomong, hati yang bisa digunakan sebagai alat. Kalau semasa hidup sekarang ini jarang-jarang digunakan, bahkan tak berlatih, tak tahu cara, tenggelam itulah. Belayar di lautan lepas, tak punya pegangan, pasti kelelep. Yang masih hidup ngomong, Pak, zikir, Pak, nyebut, Pak. Bingung kita, gimana cara nyebutnya? But. Begitu lagi but, apa keluar dia. Mau apa kita? Nah, makanya hati itu perlu dilatih. Wazkur rabbaka fir nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi dan di sore hari.
Ini kalau ada yang ngomong nggak ada manfaatnya zikir Allah, nggak ada gunanya, nggak ada dalilnya, itu orang tolol itu. Ya kenapa? Jelas Allah sudah suruh wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari, di sore hari, waktu sehat, waktu sakit, waktu lapang, waktu sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Bahkan Allah tutup dengan di ayat lain, wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lengah. Sedetak jantung, sehembus napas tak ingat Allah, itu namanya lalai, lengah. Maka jangan lengah, kata Allah. Terus zikir, ingat Allah dalam hati. Ini dibutuhkan semua orang, Pak. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat jelata, sama semua. Kalau kepingin selamat, ya. Tapi kalau memang sudah nggak pingin selamat, ya sudah. Ya, nggak pula bisa dipaksakan. Udahlah Pak Ustaz, saya masuk neraka aja. Ya udah. Ada. Itu maunya dia, itu kan. Nah, tapi tugas kita mengingatkan. Ya, siapa saja yang pejabatnya, yang presiden, yang gubernur, yang menteri butuh zikir. Kalau hati itu ingat kepada Allah, kan sering saya sampaikan. Kenapa ikan yang hidup di laut kok tidak asin? Ya kan? Ini ikannya hidup di laut bertahun-tahun. Begitu kita ambil, kita kita makan, tawar, enggak asin, enggak. Kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup, Pak. Coba kalau dia mati, nah cepat terkontaminasi dengan asinnya air laut. Nah artinya apa? Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah kita selamat, Pak. Tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuk dunia ini. Silakan Anda jadi pejabat yang ingat hati kepada Allah, insya Allah selamat, tidak akan jadi koruptor. Insya Allah selamat, tidak akan pernah pakai baju oranye. Kenapa? Hati ingat ke Allah. Anda jadi orang kaya, banyak duit, silakan. Kalau hati ingat kepada Allah, insya Allah akan terarah, Pak. Coba kalau hati nggak ingat kepada Allah, mumpung ada duit, narkoba dibelinya. Mumpung ada duit, judi dikerjakannya. Nah, oleh karena itu, ingat hati kepada Allah itu merupakan kunci keselamatan. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita mengabaikan zikir ini, Pak. Nah, zikir itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa duna jari minal qaul bil ghudwi wal asal. Ya, baik di pagi hari, di sore hari, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Ya, kamu jangan sampai lalai. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dipandang dari kajian tarekatnya, kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup. Artinya apa? Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan kejahatan dunia ini. Insya Allah kita selamat. Satu. Tapi sebaliknya, kenapa ikan yang sudah mati kok asin? Nah, mungkin kalau tarekatnya karena dia tidak ingat kepada Allah. Bisa jadi. Tapi pandangan ma'rifatnya gimana? Mengapa ikan yang sudah mati kok bisa asin? Kok masih hidup kok nggak bisa asin? Nah, ini kaji ma'rifatnya, Pak. Ya, artinya ikan itu mati dulu baru bisa asinnya masuk, Pak. Kalau dia masih hidup, asin nggak bisa masuk. Maka mati dulu ikannya, barulah asin bisa masuk. Apa maksudnya? Bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, matikan dulu diri bapak ibu, baru terasa adanya Allah. Kalau belum dimatikan akuan kita, nggak akan terasa adanya Allah, Pak. Aku yang hidup, aku yang kuat, aku yang berilmu, aku yang melihat, aku itu penutup. Merasakan bapak itu masih ada, maka Allah tidak akan terlihat oleh Bapak. Coba matikan semua, hilangkan semua, barulah asinnya bisa masuk.
barulah kita bisa mengenal adanya Allah. Kata, makanya kata Nabi, mutu qabla antamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi yang dimatikan itu yang mana? Bukan tubuh, Pak. Jangan pula nanti kata Pak Ustaz, matikan dulu diri sebelum mati, ambil tali gantung leher. Nggak jadi, Pak. Akuan-akuan kita itu yang mau dimatikan itu. Ngaku-ngaku kita yang berilmu, kita yang kuasa, kita yang melihat, kita yang mendengar. Itu akuan-akuan itu hilangkan dulu. Barulah terlihat adanya Allah. Itulah filsafatnya kenapa asin bisa masuk ke ikan yang sudah mati. Ya, kalau dia masih hidup nggak bisa masuk asinnya. Nah, artinya kalau kita sudah matikan keakuan kita, barulah Allah akan terlihat oleh kita. Selagi masih kita akui adanya kita, maka Allah tidak akan terlihat oleh kita. Nah, makanya ada istilah tasawuf itu, ya, pandanglah dirimu sampai tak terlihat lagi adanya dirimu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu pandangan ma'rifat. Maka perlu kita kaji, syariatnya dikaji, tarekatnya dikaji, hakikatnya dikaji, dan ma'rifatnya dikaji. Jangan muter-muter di syariat melulu. Ini ngajinya pahala, surga, neraka gitu. Pening kita dibuatnya itu. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala, dikit-dikit surga, dikit-dikit bidadari gitu. Makanya saya bilang, sudahlah Pak, kita sudah tua-tua begini, singkirkan dululah pikiran kita di pahala-pahala itu. Ya, nggak usah dipikirin. Kenapa nggak usah dipikirin? Karena itu otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Asal berbuat baik dikasih pahala, asal berbuat jahat dikasih dosa. Maka nggak perlu diminta dan tidak usah dihitung-hitung, Pak. Ya, udah berapa karung pahalanya? Ya, kayaknya sudah masuk surga benar ini, belum tentu, Pak. Ya, yang perlu kita pikirkan bagaimana cara berbuat baik sebanyak-banyaknya, itu aja. Mau dikasih pahala mau enggak terserah. Ya, nah, nggak usah kita pikirkan mau masuk surga mau masuk neraka, nggak usah. Kenapa? Itu pemberian Allah, ketentuan Allah. Nah, siapa orang yang akan masuk surga, siapa orang masuk neraka, Allah sudah tunjukkan dari sekarang. Ya, walaupun sebenarnya Allah Maha Kuasa, yang belum tentu orang baik sekarang dia akan masuk surga, belum tentu, Pak. Ya, orang jahat sekarang dia masuk neraka, belum tentu juga. Karena penentuannya pada saat dia meninggal itu. Boleh jadi orang baik sekarang, besok dia tidak baik. Boleh jadi orang tidak baik sekarang, besok diberi Allah petunjuk dia jadi orang baik. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, Pak, menentukan nasib manusia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua tadi, hati dilatih dengan zikir. Nah, yang ketiga, nah, dari ayat tadi, wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan. Tadarru khifah. Tadarru itu rendah, khifah ringan, naik, turun naik. Apa itu yang turun naik? Nafas. Kata ya. Turun naik nafas kita ini. Itu ada zikirnya. Itu bukan gratis, Pak, turun naik nafas itu. Itu harus dibayar dengan ingat kepada Allah. Makanya kalau ingat tanda izin, enggak ingat tanda maling. Maling nafas, maling angin. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu makanya tiga itu. Pertama zikir dengan lisan, yang kedua zikir dengan hati, yang ketiga zikir dengan nafas. Itu ya. Pengalaman saya, ya nggak usah sebutkan orangnya siapa dan di mana, tidak perlu. Karena kita bukan ingin riba, untuk jadi pelajaran saja. Jadi dulu berapa waktu yang lalu, ya, saya diminta oleh salah satu keluarga, ya, kebetulan ada anggota keluarga yang sakit, ya, yang sedang di apnam di rumah sakit, bahkan masuk ICU. Jadi saya ditelepon waktu itu, tolong datang ke rumah sakit. Saya datanglah, ketemu keluarga. Begitu saya sampai, datanglah perawat, ya. Ada keluarga si pasien enggak? Ada, kata keluarganya.
tolong salah seorang diantaranya masuk ke dalam karena bapak sudah kritis. Nah akhirnya keluarga mempersilahkan saya masuk. Tolong Buya, katanya Buya yang ke dalam. Ya udah saya bilang. Nah, begitu saya mau masuk, ya karena memang ada peraturan mau masuk itu harus memakai pakaian kebesaran dulu, pakaian longgar, kan kebesaran. Nah, begitu saya masuk di ruangan itu, beliau sudah terengah-engah. Saya lihat sudah miring kiri, miring kanan. Oleh perawat saya dikasih bangku, duduklah saya di dekat kepalanya. Saya lihat begini, memang sudah waktunya. Ya, miring kiri, miring kanan. Saya perhatikan padang masarnya sudah gempa. Angin ribut sudah datang. Mana padang masar? Istilah orang kalau padang masar sudah gempa, angin ribut sudah datang, alamat kiamat terjadi. Padang masar istilahnya 2 jari di bawah pusat. Kalau orang mau mati itu ini Pak. Ini istilahnya padang masar. Ya, angin ribut sudah datang, napas sudah terengah-engah. Itu sudah. Nah kalau padang masar sudah gempa, kemudian angin ribut sudah datang, siap-siap kiamat pasti terjadi. Jadi saya lihat sudah terjadi itu. Nah, saya tekan dadanya. Pak, saya bilang, ingat Allah, sekarang saatnya mau pulang. Masih aja miring kiri, miring kanan. Pak, ikut saya bilang. Saya bimbing dengan la ilaha illallah. Nah, diikuti sama dia, napasnya ikuti saya, zikir hu Allah, hu Allah. Tenang dia, ikuti zikir yang saya bimbing itu. Begitu dia tenang, lewat. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ada zikir itu, udah Pak, kiri kanan mau kemana? Mau bergantung kepada siapa? Bantung sama harta banyak, jabatan sudah nggak bisa nolong sama sekali. Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ingat pada satu saat nanti, hartamu, anakmu, istrimu tidak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Maka latih hati itu selalu ingat ke Allah supaya tersingkir selain daripada Allah. Silakan punya harta yang banyak, tapi cukup digenggam dengan tangan saja Pak, jangan masuk hati. Kalau masuk hati itu kedalaman, terlalu kuat nanti. Cukup digenggam sama tangan aja, gampang kita melepaskan. Kasihkan ke sana, kasihkan ke sini. Karena masih digenggam di tangan. Coba kalau sudah masuk hati, waduh, nggak bisa lepas lagi nanti Pak. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, 3 zikir ini saya sarankan supaya dibiasakan. Zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah, zikir hati dengan ismu zat, zikir anfusiah dengan hu Allah. Cuman ini perlu kita pelajari dengan orang yang ahlinya supaya kita ada sanad tersambung Pak. Ya, jangan hanya ngamalkan nggak ada sanadnya. Kita nggak mengambil dari yang ahlinya, ya deh. Khawatirnya nyaman kita tidur di gerbong kereta, pikiran kita sudah mau nyampai, nggak tahunya lokomotifnya jalan, gerbongnya tinggal. Kenapa? Nggak nyantol Pak. Sanadnya